Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi pribadi. Video ini saya buat sebagai pengganti UAS mata kuliah Oceanografi. Oke, pertama-tama saya akan mempresentasikan apa sih lingkungan dan zona pelagi itu. Lingkungan pelagi merupakan wilayah yang meliputi seluruh kolom air mulai dari permukaan sampai dasar laut. Wilayah ini meliputi garis pantai sampai wilayah laut terdalam. Zona pelagi secara horizontal dapat dibagi menjadi dua, yaitu zona neretik dan zona oceanik. Yang pertama, saya akan membahas tentang zona neretik terlebih dahulu. Apa sih zona neretik itu? Zona neretik adalah bagian lautan yang relatif dangkal sebelum batas landasan kontinental dengan kedalaman sekitar 200 meter. Zona ini merupakan wilayah yang paling produktif di lautan karena menerima sinar matahari yang cukup untuk mendukung fotosintesis. Zona neritik memiliki beragam habitat, termasuk terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang zona oceanik. Zona oceanik adalah wilayah laut lepas yang sangat dalam, dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Zona ini meliputi sekitar 45% dari permukaan bumi dan merupakan habitat bagi bermacam-macam makhluk hidup yang unik dan luar biasa. Di sini dapat dilihat pada gambar terdapat 5 bagian zona, dan zona oceanik berada pada nomor ketiga, yaitu tentang zona, yaitu dengan tulisan zona batial. Zona batial itu merupakan pembagian dari zona oceanik. Selanjutnya, kondisi lingkungan di zona oceanik sangat ekstrim dengan tekanan tinggi, suhu dingin, dan kegelapan total. Akibatnya, hanya beberapa organisme yang dapat beradaptasi secara khusus yang dapat bertahan hidup di zona itu. Oke, kita masuk pada pengertian zona pelagi. Apa sih zona pelagi itu? Oke, zona pelagi adalah zona yang paling tidak produktif dibandingkan zona intertidal dan zona neritik. Air apapun di laut yang tidak terlalu dekat dengan dasar laut, disebut zona pelagi. Kata pelagi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelagos, yang berarti laut lepas. Dapat digambarkan sebagai Saline dari Mediner atau kolom air dari permukaan laut hampir ke dasar laut. Kondisi berubah setelah kita menyelam ke bawah kolom air. Tekanan meningkat dan terdapat sedikit cahaya. Berdasarkan kedalaman, ilmuwan terus membagi kolom air seperti atmosfer bumi yang dibagi menjadi berlapis-lapis. Lingkungan pelagi terdiri atas neritik dengan kedalaman 200 meter dan oceanik dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Jadi lebih dari 200 meter bisa 300, 400 atau selanjutnya. Oke, ini selanjutnya diagram skala lapisan zona pelagi. Kedalaman dan lapisan epipelagi, mesopelagi, batipelagi, abisopelagi, hadopelagi dari permukaan (mean sea level) hingga kedalaman 200 meter atau 656 kaki. Dari kedalaman 200 meter turun ke 1000 meter atau 3280 kaki. Dari kedalaman 1000 meter turun ke sekitar 4000 meter atau 13.123 kaki. Dari kedalaman 4000 meter turun ke di atas dasar laut
air dalam di palung samudra. Selanjutnya kita membahas tentang kehidupan seperti apa yang ditemukan di zona pelagi. Kehidupan yang bagaimana yang ada di zona pelagi. Oke. Anda akan menemukan ribuan spesies dengan segala bentuk dan ukuran hidup di zona pelagi. Hewan yang melakukan perjalanan jauh dan beberapa hewan yang hanyut mengikuti arus. Ada beragam spesies di sini karena zona ini mencakup semua lautan yang tidak berada di area pesisir atau dasar laut. Dengan demikian, zona pelagi terdiri dari volume air laut terbesar di habitat laut manapun. Pembagian zona pelagi dibagi menjadi beberapa, salah satunya ini satu, zona epipelagis. Zona epipelagis ini adalah permukaan laut berada pada permukaan laut sampai di kedalaman 200 meter. Zona ini di mana fotosintesis dapat terjadi karena tersedianya cahaya. Yang kedua, zona mesopelagis yang berada pada 200 sampai 1000 meter di kedalaman laut. Dikenal juga sebagai zona senja karena cahaya menjadi terbatas. Oksigen yang tersedia terbagi pada organisme di zona ini jauh lebih sedikit dibandingkan zona epipelagis. Oke, selanjutnya yang ketiga, zona batipelagis. Zona batipelagis berada pada kedalaman 1000 meter sampai 4000 meter di bawah permukaan air laut. Zona ini adalah zona gelap di mana tekanan airnya jauh lebih tinggi dan airnya dingin, sekitar 35 sampai 39 derajat Celcius. Yang keempat, zona abyssopelagis. Zona ini berada pada kedalaman 4000 meter sampai 6000 meter. Zona ini adalah zona yang melewati lereng benua perairan dalam tepat di atas dasar laut. Zona ini juga dikenal sebagai zona abisal. Dan yang kelima, zona hadopelagis atau palung laut terdalam. Zona ini berada pada kedalaman 6000 meter. Tambahan sedikit, di beberapa tempat terdapat parit yang lebih dalam dari dasar laut di sekitarnya. Daerah-daerah tersebut merupakan zona hadopelagis pada kedalaman lebih dari 36.000 kaki. Palung Mariana adalah titik terdalam yang diketahui di lautan. Oke, selanjutnya, makhluk apa saja sih yang hidup di zona pelagi? Oke, makhluk yang hidup atau yang menghuni wilayah pelagi adalah fitoplankton, zooplankton, dan nekton. Fitoplankton adalah alga bersel satu. Energi yang terkandung dalam fitoplankton dapat dialirkan ke berbagai ekosistem lainnya lewat rantai. Yang kedua, zooplankton. Zooplankton adalah plankton hewani yang hidupnya mengapung atau melayang di air. Zooplankton bersifat heterotrofik karena tidak dapat membuat makanan sendiri dari bahan anorganik, sehingga untuk keberlangsungan hidupnya fitoplankton tergantung pada fitoplankton yang menjadi makanannya. Yang ketiga, nekton. Nekton adalah organisme yang bergerak dalam lautan yang tidak tergantung pada arus yang kuat dalam air. Nekton merupakan hewan vertebrata, sedangkan yang invertebrata adalah jenis cephalopoda. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik zona pelagik. Karakteristik zona pelagik relatif kaya cahaya matahari atau produsen. Biodata dominan tipe pelagial, organisme pelagis, pola hidup biodata pelagis. 1. Peruwaya atau migratori, berenang cepat dan hidup mengelompok. Yang kedua,
pergerakan kawin atau memijah berpola. Catadromus, nama lain dari ikan sidat, dan Diadromus, nama lain dari ikan salmon. Yang ketiga, larvanya kebanyakan fototaksis atau plus. Secara horizontal, zona pelagi dibagi menjadi dua tuh. Yang pertama, satu tadi jelaskan pada slide kedua, zona neratik atau perairan di atas continental shelf. Yang kedua, zona oceanic, perairan di luar continental shelf. Selanjutnya, kita membahas tentang tantangan zona pelagi. Tantangan apa saja sih yang terdapat pada zona pelagi itu? Tantangan pada zona pelagi dipengaruhi oleh aktivitas gelombang dan angin, tekanan suhu, air, dan ketersediaan mangsa. Karena zona pelagi mencakup area luas, mangsa dapat tersebar dalam jarak tertentu, yang berarti hewan harus melakukan perjalanan jauh untuk menemukan dan tidak dapat memberikan makan sesering hewan di habitat terumbu karang ataupun kolam pasang surut yang mangsanya lebih padat. Beberapa hewan zona pelagi, misalnya di situ dapat dilihat pada gambar ada burung, itu adalah burung laut pelagi. Yang kedua paus, dan yang ketiga penyu. Ketiga hewan tersebut melakukan perjalanan ribuan mil dari tempat dia berkembang biak dan menuju untuk mencari makan. Dalam perjalanan yang begitu jauh, mereka menghadapi perubahan suhu, perubahan air, perubahan jenis mangsa, dan ada pula aktivitas manusia seperti pelayaran, penangkapan ikan secara ilegal, ataupun penggunaan pukat yang bisa mengancam keberadaan mereka, dan eksplorasi. Pengertian sistem zona pelagi. Yang tadi pengertian zona pelagi, yang ini pengertian sistem zona pelagi. Apa sih pengertian sistem zona pelagi itu? Zona pelagi adalah di mana air laut yang tidak dekat dengan dasar laut, ataupun air yang ada di laut dan tidak dekat dengan dasar laut. Kata pelagi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelagos, yang berarti lautan lepas. Wilayah pelagi merupakan keseluruhan perairan terbuka atau berkaitan dengan permukaan perairan laut. Dapat digambarkan sebagai silinder imajiner atau kolom air dari permukaan laut. Permukaan laut hampir ke dasar laut. Kondisi itu berubah setelah kita menyelam ke bawah kolom air. Tekanan meningkat dan sedikit cahaya. Tergantung kedalaman sih. Lingkungan pelagis terdiri atas neretik dengan kedalaman 200 meter dan oceanic dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Perairan terbuka disebut kawasan pelagi, yang mana organisme yang menempati wilayah tersebut disebut organisme pelagi. Sistem pelagi terdiri dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di lautan terbuka. Organisme yang hidup di wilayah pelagi yaitu plankton dan nekton tadi. Plankton yang terdiri dari organisme yang berukuran kecil, mikroskopik, yang jumlahnya sangat banyak dan mereka ini tidak cukup untuk menahan gerakan air yang begitu besar, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Sedangkan nekton terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar dan mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri, membuat gerakan mereka tidak tergantung kepada kekuatan arus laut. Sistem pelagi dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, satu adalah plankton.
Plankton adalah biota yang hidup mengapung, menghanyut dan berenang sangat lemah. Plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton merupakan plankton yang hidupnya seperti tumbuhan, sedangkan zooplankton merupakan plankton yang hidupnya mirip seperti hewan. Plankton terdiri dari organisme yang berukuran kecil dan jumlah yang sangat banyak. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan gerakan air yang cukup besar. Dan yang kedua adalah nekton. Dilihat pada gambar tersebut, nekton terdiri dari beberapa hewan di gambar tersebut, seperti ikan tuna, kura-kura, paus, kepiting, hingga cumi. Nekton terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar, yang mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri dan membuat gerakan mereka tidak tergantung kepada kekuatan arus laut. Contohnya ikan. Ikan adalah golongan yang paling banyak dijumpai di grup ini, termasuk cumi tadi, ulak laut, dugong, paus, ikan tuna, kura-kura, hingga kepiting. Dan masih banyak yang lainnya. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari sistem pelagi adalah sistem pelagi terdiri dari hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidupnya berenang dan melayang-layang di lautan terbuka. Organisme yang hidup di wilayah pelagi relatif terutama yaitu plankton dan nekton. Dan ada berbagai jenis hewan yang hidup di zona pelagi, dari plankton kecil hingga paus. Plankton yang terdiri dari organisme-organisme yang berukuran kecil atau mikroskopik yang jumlahnya sangat banyak dan mereka ini tidak cukup kuat untuk menahan gerakan air yang begitu besar, terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Sedangkan nekton terdiri dari hewan-hewan yang berukuran lebih besar dan mempunyai kemampuan untuk bergerak sendiri, yang mana membuat mereka tidak tergantung kepada kekuatan arus laut. Sekian video ini saya buat. Sekiranya mohon maaf atas banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.